Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu kembali di mata pelajaran geografi pada hari ini. Jadi sebelumnya, semoga kalian semua di rumah masih dalam keadaan sehat. Oke, hari ini puasa ya. Oke, mungkin kalau laki-laki harus berpuasa semua. Kalau perempuan barangkali sedang berhalangan, jadi tidak berpuasa. Oke, semoga puasanya hari ini lancar sampai nanti berbuka. Kemudian anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut mengenai materi yang masih berhubungan dengan tema kemarin, yaitu atmosfer. Seperti itu. Kita akan belajar tentang kenapa kok ada pergeseran musim, kayak gitu. Kenapa kok akhir-akhir ataupun ketika di musim hujan, tapi di siang hari masih sangat terasa panas banget. Gitu. Kalian pasti pernah merasakan kan ya, ketika berkendara di siang hari di kota Solo, panasnya sangat menyengat di kulit. Nah, itu menurut geografi nanti akan ada materi yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Gitu. Oke, langsung saja cekidot. Kita simak materinya. Saya share screen sebentar. Oke, semoga sudah kelihatan. Nah, oke anak-anakku semua, jadi materi yang sudah ataupun beberapa pengantar yang sudah saya sampaikan tadi terkait mengapa kok musim seolah-olah bergeser, kemudian suhu menjadi ekstrim panasnya, ataupun bahkan di musim hujan pun juga ada musim hujan yang ekstrim sampai banjir, badai, seperti itu. Nah, itu semua dalam geografi dijelaskan dalam yaitu tema ataupun bab yang berkaitan dengan climate change atau perubahan iklim anak-anak. Jadi semua hal yang fenomena-fenomena berkaitan dengan cuaca yang sudah tidak sebagaimana mestinya itu ternyata disebabkan oleh climate change atau perubahan iklim. Sorry, ini typo, iklim. Perlu pakai E. Oke, apa itu climate change? Apa itu perubahan iklim? Nah, kita harus memahami dulu pengertiannya, apa itu climate change, apa itu perubahan iklim. Jadi, climate change atau perubahan iklim merupakan kondisi di mana perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang yang mencakup iklim lokal, regional, maupun secara global. Nah, kondisi perubahan itu terjadi diakibatkan atau disebabkan oleh pemanasan global atau global warming kita menyebutnya. Oke, apa itu pemanasan global? Apa itu global warming? Nah, global warming adalah meningkatnya suhu permukaan bumi termasuk suhu di atmosfer, suhu di daratan, maupun suhu di lautan. Jadi tidak hanya suhu di daratan kita doang, tapi di lapisan udara, di lapisan atmosfer kita itu juga mengalami kenaikan suhu. Jadi tidak hanya kita berada di daratan, namun ketika kita coba ya, misalkan kita bisa terbang misalkan, atau mungkin saat kita terjun menggunakan parasut. Nah, ternyata suhu udara di atmosfer itu juga mengalami peningkatan. Nah, kemudian juga suhu di lautan itu juga mengalami peningkatan. Apa yang mengakibatkan naiknya suhu di bumi ini? Ya, tentu faktor utamanya adalah aktivitas kita, aktivitas manusia. Nah, itu nanti akan dijelaskan faktor-faktor penyebabnya dan perubahan suhu ini juga sangat berbahaya. Jadi kita yang menyebabkan, nanti kita yang juga kena dampaknya. Nah, makanya saat ini yang sering kita rasakan ya tadi ketika saya memberikan pengantar, ketika coba kita berkendara di siang hari di kota Solo dah, nggak usah sampai ke kota industri yang lain, baru kota Solo pasti panasnya minta ampun, begitu. Nah, bahkan mungkin ada bercandaan, wah ini ngerokoknya jebol, saking panasnya, bahkan kulit kita ya, sangat terasa
terbakar, kayak gitu. Nah, itu merupakan fenomena global warming dan kita harus aware ataupun kita harus menotis atau memberikan perhatian lebih terhadap fenomena ini. Jangan hanya membiarkan fenomena ini terjadi. Gitu. Karena tadi itu adalah akibat ulah kita dan kita juga yang kena dampaknya. Kayak gitu anak-anak. Oke. Nah, mengapa perubahan iklim atau climate change itu terjadi? Oke, jadi yang paling utama menyebabkan climate change adalah efek rumah kaca. Tadi ya, climate change sebenarnya disebabkan oleh pemanasan global. Nah, pemanasan global itu terjadi akibat efek rumah kaca. Jadi alurnya seperti ini. Ini ya, ERK bukan bin loh ya. Efek rumah kaca kan ada bin. Kemudian mengakibatkan global warming. Lihat tulis IGW, global warming, dan pemanasan global yang terjadi di seluruh bumi, belahan bumi, mengakibatkan climate change. CC. Nah, alurnya seperti ini. Jadi yang pertama penyebabnya adalah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca ini, misalkan kalian bayangkan ya, jangan mengira rumah kaca, tapi ini imajinasi kalian adalah bahwasanya di udara kita ini, di atmosfer kita ini ternyata ada penghalang. Nah, anggap saja ini adalah penghalangnya. Nah, ini adalah penghalang. Penghalang yang menghalangi apa? Penghalang yang menghalangi panas matahari itu dibiaskan di atmosfer atau dibuang di atmosfer. Jadi matahari itu memancarkan radiasi panas ke permukaan bumi. Nah, ada yang belum sampai permukaan bumi sudah dipantulkan oleh awan. Nah, ada yang diserap oleh tanah. Ada yang diserap oleh tanah. Ada yang kemudian dipantulkan ke atmosfer dan disebarkan. Nah, namun sayangnya ketika dipantulkan, ini tertahan. Bisa pakai ini ya. Ketika radiasi matahari ini mau dikembalikan ke atmosfer, ini tertahan oleh efek rumah kaca tadi. Nah, sehingga panas radiasi matahari itu kembali ke daerah permukaan bumi yang mengakibatkan kita merasakan panas yang sangat menyengat. Bahkan di kelas kita ya kan AC ya. Di kelas kita AC kadang juga masih terasa gerah di siang hari. Ya enggak? Nah, itu saking efeknya yang sudah menjadi-jadi. Nah, ini efek rumah kaca ini ataupun barrier yang tak nampak ini atau yang barrier yang tak terlihat ini dibangun oleh beberapa gas rumah kaca atau ini diakibatkan oleh beberapa gas rumah kaca yang bisa menghalangi. Nah, apa saja gas rumah kaca yang bisa menghalangi tadi radiasi matahari? Kenapa nggak bisa naik ke atmosfer? Ada gas metana. Nah, gas metana ini biasanya berasal dari bahan-bahan organik atau yang bukan hanya organik ya, tapi dia sudah mengalami apa itu namanya dekomposisi gitu. Misalkan sampah yang sudah menumpuk lama kemudian membusuk. Nah, sampah yang sudah membusuk itu tadi itu menghasilkan gas metana dan juga dari buangan kalian. Kalian kalau BAB tiap hari itu kemudian menumpuk di subtank itu ternyata juga menghasilkan gas metana. Tidak hanya itu, kotoran hewan pun juga. Nah, maka ini ketika terjadi banyak penumpukan sampah, kemudian banyaknya kotoran manusia ataupun kotoran hewan yang
ada di permukaan bumi, kemudian menghasilkan gas metana. Nah, dia akan menjadi barrier tadi, dia akan menjadi penghalang yang tak nampak tadi. Kemudian yang kedua CO2, tentu ya karbon dioksida. Ini banyak sekali disebabkan oleh kendaraan bermotor, pabrik industri, ataupun juga beberapa mesin-mesin yang dia itu ternyata menghasilkan gas CO2. Jadi meskipun tidak ada gumpalan asap ya. Sekarang kan motor sekarang nggak kayak motor-motor dulu ya. Motor-motor dulu itu masih mengeluarkan asap. Kayak ini apa? Kalau kita lagi ada ini pengasapan yang untuk pencegahan apa itu demam berdarah, ya, vakum ya. Nah, sekarang meskipun kendaraan-kendaraan pabrik-pabrik itu tidak mengeluarkan asap, tapi kandungan gas CO2-nya itu masih. Gitu. Makanya ini ya, kita perlu menghemat ataupun kita perlu bijak dalam menggunakan kendaraan bermotor. Gitu. Kemudian gas rumah kaca yang menyumbang adanya barrier tadi, yang ketiga adalah freon. Nah, anak-anak semua ini sebenarnya kita dilema ya. Kelas kita itu menggunakan AC sehingga kita merasakan apa ya sejuk. Padahal sebenarnya AC itu juga penyumbang dari gas efek rumah kaca, yaitu freon. Nah, jadi seolah-olah sebenarnya kita itu tutup lubang gali lubang, ya gitu. Kita coba mengatasi panasnya karena pemanasan global, tapi kita juga menyumbang penyebab pemanasan global. Nah, ini coba yang harus kita bijak atau harus kita renungkan bersama. Nah, saya sebagai guru ya gimana ya, mengikut kebijakan sekolah gitu. Tapi setidaknya ilmu ini menjadi bahan renungan. Baiknya kita harus bagaimana? Apakah nanti ketika pelajaran geografi kita tidak perlu menggunakan AC? Nah, ya silakan diusulkan nanti kalau kita tatap muka. Nah, selain freon itu dari AC, juga dari kulkas, jadi dari pendingin-pendingin ruangan ataupun hal-hal yang dia bisa menghasilkan udara dingin buatan. Nah, dia menghasilkan gas freon ini. Dan ini bahkan lebih berbahaya dari CO2. Nah, bayangkan. Oke, kemudian di nitrogen oksida atau N2O. Ini juga menjadi penyumbang gas ramah kaca. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian ketika terjadi barrier ini tadi, udara tidak bisa lepas ke atmosfer, akhirnya panas suhu itu meningkat. Dan itu terjadi secara global ya, secara global. Karena kita tahu sendiri semua gas ini berada di seluruh belahan bumi. Tidak hanya di Solo, tidak hanya di Indonesia, tapi di Amerika, kemudian di Afrika, kemudian di Eropa, dan lain sebagainya. Nah, dampaknya adalah tentu akibat dari gas efek rumah kaca dan juga dampaknya climate change, suhu permukaan bumi meningkat. Nah, dalam catatan selama 100 tahun terakhir meningkat 0,8 derajat. Tuh, cuma kecil Pak, 0,8 derajat. 0,8 derajat itu sudah termasuk besar kawan. Jadi 1 derajat itu sudah dianggap besar peningkatan suhunya ya. Jadi misalkan kalian coba bayangkan aja suhu yang awalnya 26. Biasanya kan kita kalau di Indonesia tuh paling nggak 26, 27 gitu. Nah, bayangkan ketika meningkat 0,8 berarti menjadi misalkan 27 berarti menjadi hampir 28. Ya. Ketika meningkat setiap tahunnya, bahkan sekarang suhu di Solo itu bisa 34 loh kalau siang hari. 34 derajat. Nah, itu ketika terus-menerus terjadi, dampaknya adalah ketika suhu terus mengalami peningkatan, dampaknya adalah mencairnya es di kutub. Nah, pernah nggak sih kalian semua tuh melihat berita ataupun melihat tayangan mencairnya es di kutub utara maupun selatan? Nah,
NASA memperkirakan kalau Samudra Arktik pada dasarnya bebas dari es atau tidak ada es lagi di musim panas sebelum pertengahan abad ini. Dan bayangkan berarti paling enggak 2050 ya itu udah nggak ada es lagi. Nah, kalau sudah tidak ada es, dampaknya adalah meningkatnya meningkatnya tinggi permukaan laut. Nah, kan sebenarnya air yang ada di laut itu kan menjadi agak berkurang karena ada yang membeku tadi di kutub kayak gitu. Nah, kalau nanti yang di kutub itu mencair, maka penambahan volume air laut akan semakin pesat. Nah, ketika meningkatnya tinggi permukaan laut, nantinya pulau-pulau itu bisa tenggelam. Makanya ada teori Jakarta akan tenggelam. Ya, karena Jakarta itu masuk kepulauan yang rendah. Nah, kalau air laut tingginya itu mengalami perubahan atau mengalami penambahan lebih tepatnya, nah maka nanti pulau-pulau yang dia itu rendah akan tenggelam duluan. Nggak hanya di Jakarta, di pulau-pulau yang lain. Bahkan Jawa mungkin nanti seluruh Jawa bisa tenggelam, guys. Bayangkan. Lupa kan itu nanti terjadi di anak cucu kita, Pak, bukan terjadi di kita. Nah, kita sebagai seorang geograf, seorang yang peduli lingkungan, kita tuh harus menerapkan mindset bahwasanya pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk diri kita sekarang, namun untuk penerus kita yang akan datang. Kayak gitu. Nah, akibatnya selain itu tadi juga ada pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim, curah hujan, suhu, kelembapan, dan intensitas unsur iklim lainnya mengakibatkan pergeseran musim dan juga perubahan curah hujan. Ini berdampak pada petani, baik itu petani cabai, baik itu petani padi, yang sangat tergantung masa tanamnya berdasarkan musim. Gitu. Ketika musim tidak menentu, bahkan sekarang kita coba ya, musim hujan sering kita rasakan telat, gitu. Sedangkan kemarau panjang. Padahal sebenarnya kalau di negara tropis ya 6 bulan itu musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Tapi coba sekarang kita hitung berapa bulan musim kemarau, berapa bulan musim hujannya. Bahkan sekarang bukan setengah banding setengah lagi, tapi 3/4, 1/4. Musim hujan cuma 1/4, musim kemarau nya 3/4. Nah, itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari terutama kayak gitu. Nah, dampak selanjutnya itu climate change juga berdampak negatif bagi kesehatan kita. Nah, dampak negatifnya dapat berupa perilaku fisik dan juga mental. Ketika kita mengalami ini ya, suhu udara yang sangat panas ya, kita akan mudah terkena penyakit juga, bahkan mental kita aduh malas ngapa-ngapain, malas keluar kayak gitu. Nah, itu adalah bahkan sampai ke alergi gitu. Karena ketika ada orang yang nggak tahan dengan cuaca yang ekstrim panas, itu akan membuat kulitnya menjadi alergi, bahkan berpotensi ke kanker kayak gitu. Terutama kanker itu karena terjadi radiasi sinyal UV. Oke, mungkin itu nanti akan ada pertanyaan berupa apa peran kita, apa yang bisa kita lakukan untuk meredus atau mengurangi atau setidaknya menahan gempuran perubahan iklim kayak gitu di post-test. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan minggu depan persiapan untuk ulangan harian. Yeay. Oke, terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.